Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinati Alfitri dengan NIM belakang 207 dari kelas H Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan peran hukum di Indonesia dalam menanggulangi dampak pemanasan global. Nantinya, dalam video ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemanasan global, penyebabnya, dampaknya, bagaimana cara penanggulangannya, dan juga terdapat kasus yang nantinya akan dianalisis serta yang terakhir adalah saran. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pemanasan global. Pemanasan global ini adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama aktivitas yang berkaitan dengan pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan gas karbon dioksida dan gas-gas efek rumah kaca lainnya. Nah, ada 6 jenis gas rumah kaca, yaitu yang pertama adalah karbon dioksida, yang kedua ada metana, yang ketiga ada nitrus oksida, lalu ada hidroperfluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida. Sehingga gas-gas tersebutlah yang memenuhi lapisan ozon dan membuat lapisan ozon ini semakin menipis. Jika lapisan ozon semakin menipis, maka dapat mengakibatkan suhu bumi yang semakin panas. Karena semakin tipis lapisan-lapisan teratas atmosfer, maka semakin leluasa memancarkan radiasi gelombang pendek matahari untuk memasuki bumi, termasuk ultraviolet yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Adapun pemanasan global ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama karena jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, lalu karena hasil pembakaran industri, dan juga penggunaan CFC seperti penggunaan AC, kulkas, dan botol aerosol. Lalu juga disebabkan karena pembakaran hutan dan gas metana yang berasal dari kotoran hewan ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari ini terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer ini akan menahan panas matahari, sehingga panas matahari ini tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Adapun dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini yaitu naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin sering terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es dan juga orangutan yang kehilangan habitatnya akibat pembakaran hutan. Lalu, apa aja sih solusi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global ini? Yaitu, kita dapat mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, kita juga dapat menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, atau bisa juga kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Lalu kita juga bisa menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, dan melakukan reboisasi hutan dan juga memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar. Baik, setelah sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan pemanasan global, penyebab, dampak, dan solusinya, maka selanjutnya saya akan membahas terkait dengan masalah yang terjadi dari pemanasan global itu sendiri, yaitu berdasarkan hasil kajian dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyatakan bahwa 11 dari 12 tahun terpanas sejak tahun 1850 terjadi dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Berdasarkan laporan IPCC tersebut, juga menyatakan bahwa meningkatnya suhu bumi ini juga disebabkan aktivitas manusia sejak pertengahan abad ke-20 dan pemanasan global ini akan terus meningkat dengan cepat jika tidak ada upaya penanggulangannya. Adapun aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global ini antara lain seperti gas industri yang berasal dari asap pabrik yang berlebihan yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, penggundulan hutan, penggunaan tisu yang berlebihan, penggunaan pendingin ruangan, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, pemanasan global ini dapat memberikan beberapa dampak bagi lingkungan hidup kita, yaitu seperti perubahan iklim yang menyebabkan cuaca semakin ekstrim, gelombang panas yang menjadi semakin panas, dan meningkatnya suhu permukaan laut.
Dengan laju peningkatan gas rumah kaca seperti saat ini, maka diperkirakan pada tahun 2030 suhu ini akan meningkat kisaran 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius yang dapat menyebabkan banjir di wilayah pesisir yang rendah. Adapun dari kasus tersebut, hasil analisa yang dapat diambil yaitu untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang ada tidak terlalu parah dan agar tidak membahayakan generasi berikutnya, maka perlu adanya aturan yang mengatur tentang itu dan menegakkannya kepada setiap orang yang melanggar. Oleh karena itu, komitmen suatu negara dan masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi dan menanggulangi dampak dari pemanasan global ini. Sehingga, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus lingkungan ini. Instrumen-instrumen hukum yang ada itu tidak hanya digunakan untuk menegakkan pihak-pihak yang melakukan kerusakan lingkungan saja, tetapi jauh dari itu, instrumen-instrumen hukum ini dapat digunakan untuk penerapan kebijakan nasional, strategi, dan program-program pengendalian dan pemantauan terhadap lingkungan. Di Indonesia sendiri memang belum ada undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan pemanasan global, tetapi Indonesia ini memiliki undang-undang mengenai perlindungan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Indonesia juga memiliki instrumen-instrumen hukum lainnya, baik itu nasional maupun internasional, yang telah diratifikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change. Lalu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, dan ada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim dan Protokol Kyoto ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung upaya hukum negara maju dalam mengurangi produksi karbon emisi. Salah satunya dengan kerjasama mitigasi yang dinamakan Mekanisme Pembangunan Bersih. Selain meratifikasi konvensi-konvensi internasional dengan undang-undang, Indonesia juga memiliki instrumen-instrumen hukum nasional yang dibuat untuk menghadapi tantangan pemanasan global maupun perubahan iklim, diantaranya yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim yang berperan sebagai koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tersebut bahwa Dewan Nasional Perubahan Iklim ini bertugas untuk merumuskan kebijakan nasional, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi, dan juga pendanaan. Selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK. Nah, RAN-GRK ini mencakup serangkaian langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia dan mengatasi perubahan iklim. RAN-GRK berdasarkan pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 adalah suatu dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung ini menurunkan 11 emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bahwa undang-undang ini mengatur terkait dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim melalui koordinasi kegiatan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan. Adapun saran dan masukan yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu bahwa dampak negatif dari pemanasan global ini memang sangat banyak dan berbahaya serta tidak dapat dihindari. Namun kita bisa memperlambat terjadinya dampak negatif dari pemanasan global tersebut. Oleh karena itu, disarankan
kepada semua lapisan masyarakat untuk memulai gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti daur ulang, menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih bisa dipakai, pengurangan pemanfaatan energi fosil, dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Selain itu, penegakan hukum juga merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan, sehingga saya memberikan saran bagi pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan khusus terkait pemanasan global ataupun melengkapi instrumen-instrumen hukum lingkungan yang sudah ada demi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.